Bab 803. Gungur Dewa Penghancur Dunia. Ini adalah pertama kalinya warrior yang melihat Bulderkin begitu khawatir. Tidak, harus dikatakan bahwa dia panik. Di mata Bulderkin, dia melihat kepanikan yang kuat. Warrior yang menengadah ke ujung langit, guntur Dewa Ungu Tua tidak turun secepat guntur Dewa sebelumnya, tetapi perlahan muncul dari pusaran ujung langit. Paksaan yang sangat menakutkan muncul di lapangan. Paksaan ini menekan semua orang seperti ratusan gunung, menyebabkan semua orang gemetar tidak hanya di tubuh mereka, tetapi juga di jiwa mereka. Ini adalah semacam ketakutan menusuk tulang dan jiwa. Master setengah suci tidak apa-apa. Pendekar hitam di bawah setengah suci agak tak tertahankan, banyak pendekar hitam yang jatuh langsung ke tanah. Warrior yang pun terkena imbasnya, dengan cepat dia melepaskan jiwa pedang untuk menutupi dirinya, melawan tekanan teror yang dikeluarkan oleh petir dan guntur berwarna ungu tua. Apa itu guntur Dewa Penghancur Dunia? Melihat guntur Dewa Ungu Tua, warrior yang juga memiliki warna serius di matanya. Yang disebut guntur Dewa Penghancur Dunia adalah digunakan untuk menghancurkan dunia. Bulderkin berkata, jika guntur ini jatuh, tentu saja, seluruh tanah suci akan segera menghilang dan berubah menjadi debu. Benda ini tidak ada habisnya. Di antara planet yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak akan muncul sekali bahkan selama puluhan ribu tahun, tetapi tanpa diduga, itu akan muncul di sini kali ini. Berbicara tentang ini, Bulderkin mengutuk dan berkata, aku tidak mengerti. Meskipun membunuh jalan surga kali ini dan membunuh banyak orang, tapi seharusnya tidak perlu sampai meminta jalan ini menurunkan guntur Dewa Penghancur Dunia, kan? Apakah di dunia ini ada sesuatu yang mengancamnya? Sehingga membuatnya menjatuhkan guntur Dewa Penghancur Dunia untuk dihancurkan. Siapa yang bisa mengancamnya? Kata warrior yang. Bulderkin menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak tahu, guntur Dewa Penghancur Dunia semacam ini umumnya tidak muncul. Begini penjelasannya. Dulu ada dunia di mana seseorang membantai puluhan miliar orang untuk berlatih senjata hitam. Tapi meski begitu, jalan surga di sana juga tidak menurunkan guntur Dewa Penghancur Dunia, melainkan guntur dahsyat lainnya. Guntur dewa ini biasanya hanya muncul saat merasa bahaya. Siapa yang begitu hebat yang membuatnya merasa terancam? Dengan mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat ke arah warrior yang dan berkata, bukan kamu, kan? Mulut warrior yang berkedut, dan berkata, apakah menurutmu itu mungkin? Bulderkin berkata, ya, meskipun kamu juga sedikit menentang langit, tetapi jika kamu dapat mengancam jalan surga dunia luar, aku tidak akan pernah percaya. Tidak apa-apa, lihat saja. Guntur dewa ini akan menargetkan orang yang bisa mengancamnya. Aku ingin lihat, siapa yang begitu hebat di benua pendekar hitam ini, yang sebenarnya bisa mengancam jalan surga dunia luar. Aku juga sangat penasaran. Warrior yang mengangguk dan berkata. Setelah guntur Dewa Penghancur Dunia keluar, dia berhenti sejenak di udara, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Segera, itu bergerak, dan ujung pedang perlahan jatuh ke posisi tertentu di bawah. Saat guntur Dewa Ungu Tua jatuh, pemandangan aneh muncul di udara. Kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya menyebabkan udara di langit meledak seketika, dan serangkaian semburan udara yang menakutkan bergema di ujung langit. Tidak hanya itu, ruang-ruang langsung dipelintir dan dideformasi oleh tekanan udara yang kuat. Dalam pandangan semua orang, guntur Dewa Ungu Tua ini jatuh ke posisi bawah. Awalnya, tidak jelas siapa yang dituju, tetapi segera, semua orang menyadari sesuatu.
Guntur Dewa Ungu Tua jatuh ke posisi di mana warrior yang dan yang lainnya berdiri. Setelah melihat ini, semua orang di sekitar warrior yang dengan cepat menghindar, dan segera, hanya warrior yang dan Pak Tua Mu, Yivi dan Bulderkin yang tersisa. Kamu bilang, siapa di antara kita yang dia incar? Bulderkin berkata tiba-tiba. Warrior yang memandang Pak Tua Mu dan Yunaidi Lu, keduanya sedikit mengangguk, tubuh mereka bergerak mundur ke kejauhan, tetapi guntur Dewa Ujung Langit itu tidak mengubah posisinya, dan terus bergerak ke arah warrior yang bertiga. Bulderkin memandang warrior yang dan berkata, aku yakin itu pasti melawan kamu, jika tidak, aku akan duel dengan dia. Saat dia berkata, dia bergerak dan mundur ke samping. Guntur Dewa Penghancur Dunia masih jatuh ke posisi di mana warrior yang berdiri. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa Guntur Dewa Penghancur Dunia ini ditujukan pada warrior yang. Semua orang memandang warrior yang. Sejujurnya, saat ini warrior yang sedikit gentar, terlebih lagi merasa tertekan. Tanyakan pada dirinya sendiri, kekuatannya memang bagus, bahkan jika dia bertemu dengan setengah suci tingkat tinggi, dia dapat memiliki kekuatan pertempuran, tetapi terlalu tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dia bisa mengancam jalan surga dunia luar. Jalan surga dunia luar ini bahkan bisa membunuh master pendekar suci. Apakah kamu membuat kesalahan? Melihat guntur Dewa Ungu yang semakin dekat di langit, tenggorokan warrior yang berguling dan berbisik. Guntur Dewa Ungu Tua terus jatuh. Kilatan mengerikan melintas di mata warrior yang, dan dia menepuk Yivi dengan tangan kanannya. Sebuah dorongan mendorong Yivi ke bawah tidak jauh jaraknya. Kemudian, dengan gerakan pergelangan tangannya, sebuah pedang panjang muncul di tangannya, dan pedang itu mengarah ke langit. Jika ada yang menyinggung aku pasti akan membunuhnya. Jika langit menyinggung aku akan melawan langit, aku. Suara warrior yang tiba-tiba berhenti, dan semua orang di lapangan juga tercengang, karena posisi guntur dewa telah berpindah, dan itu mengenai kepala Yivi. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa target guntur dewa penghancur dunia ini adalah gadis kecil ini. Warrior yang juga tercengang, lalu Bulderkin juga tercengang, dan Yivi mengedipkan mata dengan polos. Apakah aku benar-benar harus duel dengannya? Bulderkin bergulir tenggorokannya, dan setetes keringat dingin muncul di dahinya. Benda ini, benar-benar tidak bisa dilawan. Melihat adegan ini, Pak Tua Mu dan Yunaidi Lu menghela nafas lega. Guntur Dewa Penghancur Dunia ini tidak sanggup dilawan oleh mereka, terutama Yunaidi Lu, bahkan jika dia mengembalikan kekuatan penuhnya sebelumnya, tetap saja tidak ada kepercayaan diri untuk dapat menangkis Guntur Dewa Penghancur Dunia ini. Pada saat yang sama, mereka juga penasaran, mengapa Guntur Dewa Penghancur Dunia ini menargetkan Yivi. Tidak hanya mereka, tetapi semua orang di lapangan penasaran. Satu-satunya yang mengerti adalah warrior yang. Dia masih ingat bahwa Yivi pernah berkata kepadanya bahwa dia mengatakan bahwa seorang lelaki tua mengatakan bahwa fisiknya dapat menelan semua zat. Saat itu, dia tidak berpikir semua zat ini berarti apa-apa. Sekarang, dia mengerti sedikit. Dunia ini terdiri dari tak terhitung jenis zat dan berbagai hukum, orang yang dapat menelan segalanya. Dengan kata lain, ketika dia dewasa, dia bahkan mungkin bisa menelan jalan surga dunia luar ini. Yivi adalah orang paling menakutkan di dunia ini. Kak. Ditargetkan oleh Guntur Dewa, Yivi memiliki ekspresi ketakutan di matanya. Naluriah memberitahunya bahwa itu sangat berbahaya, dan dia bukan lawannya sama sekali. Dalam situasi ini, tanpa sadar, dia memanggil kakak.
Begitu suaranya terdengar, warrior yang muncul di sampingnya dan memegang tangannya. Jangan. Di samping, Yunaedi Lu dan Pak Tuamu kaget dan hendak menghentikan warrior yang, namun warrior yang menggelengkan kepalanya dan menghentikan mereka. Tentu saja dia tahu apa arti tindakannya, tetapi bisakah dia membiarkan Yifi mati? Jika itu orang lain, dia pasti bisa, tapi ini Yifi yang pernah menyelamatkan hidupnya. Kak, kamu pergi. Yifi tiba-tiba berkata, itu sangat kuat. Yifi bahkan tidak bisa mengalahkannya. Kamu akan mati. Warrior yang mengambil napas dalam-dalam, memegang tangan Yifi, dan berkata dengan lembut, jika kakak benar-benar tidak bisa membendungnya, maka jangan takut, kakak akan mati bersamamu. Dia mengatakan bahwa dia akan mati bersama Yifi, ini tidak secara impulsif, tetapi dia memang berpikir begitu. Sepanjang hidupnya, dia telah melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan hatinya sendiri, sehingga apakah itu membunuh atau menyelamatkan orang, dia dapat memiliki hati nurani yang tenang. Jika kali ini dia menyerahkan Yifi karena guntur dewa penghancur dunia ini, dia tidak akan memiliki hati nurani yang tenang. Mustahil bagi seseorang untuk menjalani seluruh hidupnya dengan lancar, tetapi bagi warrior yang penting dia memiliki hati nurani yang tenang. Yifi menatap warrior yang tidak ada rasa takut di matanya. Di matanya, ada sedikit keanehan dan sedikit warna yang rumit. Mungkin dia sendiri tidak tahu apa itu. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah warrior yang memang kaisar pedang yang hebat. Ketua suci dari kota suci kuno berbicara. Tidak heran Yifi sangat mempercayainya. Orang tua buta kota tanpa nama menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak heran Mimi Lei sangat mempercayaimu tanpa syarat, jika dia bertemu denganmu lebih awal. Dia tidak akan menanggung kesepian dan rasa sakit bertahun-tahun. Sakura menatap warrior yang dengan kelembutan di matanya. Pada saat ini, Yang Mulia Roisen juga tiba-tiba berkata, warrior yang, meskipun aku tidak suka pada kamu, aku harus mengatakan bahwa kamu memang sangat jantan. Para master tanah suci lainnya, termasuk pendekar hitam spesies penentang, mengangguk kecil, dan ada sedikit rasa hormat di mata mereka. Faktanya, banyak orang tidak takut mati, tetapi hanya sedikit orang yang bisa mati untuk orang lain. Kengerian guntur dewa sudah dirasakan oleh semua orang yang hadir, dan tidak ada seorang pun di ruangan itu yang bisa melawan. Ini tidak lagi bisa dilawan oleh master setengah suci. Tapi warrior yang berani menghadapinya, jangankan yang lain, keberanian ini saja membuat banyak orang kagum di tempat kejadian. Kecepatan guntur dewa sangat lambat, tetapi paksaan mengerikan yang dibawanya sangat menakutkan. Tanah runtuh, ruang terfragmentasi, dan pegunungan di sekitarnya dalam jarak ratusan ribu kaki semuanya berubah menjadi tanah datar. Warrior yang memandang guntur dewa ungu ujung langit yang jaraknya kurang dari beberapa ratus meter darinya, dan matanya sangat tenang. Apakah dia takut? Secara alami, dia takut. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Takut, tapi bukan berarti dia tidak berani bergerak. Seorang pria bisa cacat, bisa mati, tetapi tidak boleh menyerah. Dengan gerakan pergelangan tangannya, sarung pedang kuno muncul di tangannya. Tiba-tiba, dia seperti mengingat sesuatu, lalu berbalik untuk melihat Bulderkin tidak jauh, dan berkata, Bulderkin, jika kamu seorang pria, datang wujudkan apa yang baru saja kamu katakan. Persetan. Wajah Bulderkin berubah. Bersambung.